いや、すごかった。Assalamualaikum guys, kembali sama Mimin. Kali ini kita akan bahas film apokaliptik yang mengisahkan akhir dunia yang digambarkan begitu berbeda. Film ini berdasarkan pada teori para ilmuwan tentang awal alam semesta hingga akhirnya, dimana di film ini diceritakan dalam sudut pandang seorang anak indigo yang dapat melihat masa depan. Oke guys, film ini akan mengocok otak kalian dan penjelasan akan ada di akhir cerita. Oke, langsung saja genjot ke plotnya. Berlatar tahun 2092 di bumi. 80 tahun lalu, manusia telah melakukan riset untuk menciptakan keabadian melalui sistem percepatan regenerasi sel. Berawal dari percobaan seekor merpati di dalam kotak yang diberikan sebuah tombol. Merpati tak sengaja mematuk tombol yang membuka pintu kotak untuk memberikannya makan. Tapi tak hanya sekali, merpati ini menekan lagi tombol setelah pintu tertutup untuk membukanya, yang artinya dia tahu bahwa tombol itu berguna. Mulai dari uji coba ini, ilmuwan mulai mengembangkannya untuk menciptakan kehidupan abadi. Sekarang, seorang kakek-kakek berumur 117 tahun terbangun di sebuah lab istimewa. Kakek bernama Nemo itu ternyata merupakan manusia terakhir yang hidup di bumi secara normal. Alasan mengapa Nemo dianggap seperti itu karena semua manusia yang ada di bumi saat ini telah mendapatkan tubuh abadi, sehingga mereka tak bisa terkena penyakit ataupun mengalami penuaan. Itu membuat umat manusia kehilangan kemampuan mereka untuk bereproduksi, sehingga mereka tak bisa lagi memiliki keturunan. Tentu saja, karena di zaman ini seluruh alam semesta telah tergantikan oleh artificial berbahan dasar besi. Meskipun dia saat ini sudah sangat tua, tapi entah, Nemo selalu membantah bersikeras bahwa ia masih berusia 35 tahun dan lahir pada tahun 1975. Dr. Wilhelm, seorang psikiater yang merawatnya tertawa, mengatakan bahwa Nemo mungkin telah pikun karena penuaannya. Karena tanpa ingatan dan kenangan tertulis tentang masa lalunya dimanapun, masyarakat mulai memanggil Nemo sebagai Mr. Nobody, alias bukan siapapun. Dia menghabiskan hidupnya di bawah pengawasan para ilmuwan, dan selalu disorot sebagai konsumsi publik. Netizen diberikan dua pilihan, apakah Nemo dibiarkan mati secara alami atau dijaga tetap hidup untuk digunakannya sebagai tokoh ikonik. Penasaran karena ingin tahu masa lalu Nemo, Dr. Wilhelm mencoba menggunakan hipnosis untuk membantunya mengingat beberapa ingatannya. Hipnosis ini akan membantu Nemo mengakses alam bawah sadarnya sampai jauh ke masa lalunya, bahkan sebelum dia lahir ke dunia. Nemo mulai merasakan efeknya, lalu dia tertidur. Nemo ingat bahwa semua bayi yang belum lahir ternyata tinggal di surga dan memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Bahkan mereka juga dapat merubah takdir untuk mengubah masa depan mereka. Namun sebelum mereka lahir, para malaikat Oblivion itu akan menghapus ingatan mereka melalui sentuhannya di bibir. Ketika melakukan penghapusan ingatan, malaikat itu melewatkan Nemo, sehingga kemungkinan dia masih memiliki kemampuan untuk melihat masa depan sampai dia dilahirkan. Setelah upacara penghapusan ingatan, bayi-bayi akan mencari sepasang orang tua. Ada banyak pilihan macam-macam pasangan orang tua yang menginginkan anak dengan syarat tertentu. Bahkan ada yang tak ingin memiliki anak juga. Nemo akhirnya memilih sepasang orang tua dengan alasan kalau si wanita itu berbau harum. Pasangan pilihan Nemo ini memiliki kisah pertemuan yang unik. 1 tahun yang lalu, di Jepang terdapat seekor kupu-kupu terbang. Lalu kepakan sayapnya itu secara tak langsung mempengaruhi arah angin berhembus. Daun kering terbawa angin sampai berakhir jatuh di kota ayah Nemo. Dia terpeleset oleh daun itu, di mana wanita di depannya menolongnya sampai akhirnya menjadi pandangan pertama dan menikah. Sampai berusia 3 tahun, Nemo terinspirasi oleh ayahnya yang merupakan seorang ilmuwan yang ahli meramalkan cuaca dalam seminggu ke depan. Tapi anehnya, ayahnya tak bisa meramal cuaca hujan 2 menit yang akan datang, yang artinya dia tak akurat. Nemo selalu menanyakan satu hal,
Mengapa orang hanya bisa mengingat masa lalu, bukan mengingat masa depan? Sekarang, saat Dr. Wilhelm pergi dan membiarkan Nemo tidur, seorang jurnalis menyelinap ke fasilitas tempat Nemo dirawat dan melakukan wawancara. Nemo pun mengungkapkan semua ingatannya dari hasil hipnosis Dr. Wilhelm. Ia mengungkapkan kepada wartawan soal asal-muasal manusia. Sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, alam semesta kita yang saat itu ukurannya bahkan lebih kecil dari proton, meledak dan mulai meluas dengan cepat. Efek perluasan itulah yang menciptakan ruang dimensi dan waktu yang berjalan searah atau maju. Dimensi spasial dan dimensi temporal terbentuk. Dimensi spasial adalah sebutan untuk ruang yang memuat lebar, tinggi, dan kedalaman. Sedangkan dimensi temporal adalah waktu yang memuat sejarah dan peristiwa yang terus berjalan secara bersamaan searah. Terinspirasi dari teori Big Crunch bahwa alam semesta tercipta karena tiupan dari satu titik lalu meluaskannya, dan pada puncaknya semua yang tercipta sekarang akan kembali ke titik awal lalu ditiup kembali untuk menciptakan Big Bang baru. Hukum ini berlaku jika ada batas di alam semesta. Analoginya seperti meniup balon. Balon akan mengembang akibat tekanan gas, dan jika tekanan melemah maka secara spontan balon akan kembali menyusut ke titik awal. Gas yang meniup balon ibarat mencakup semua zat alam semesta. Teori Big Crunch hanya berlaku pada dimensi spasial atau dimensi ruang. Dan jika teori Big Crunch ini juga bisa terjadi pada dimensi temporal alias dimensi waktu yang berisi peristiwa yang berjalan searah, maka kemungkinan besar waktu bisa diputar mundur searah bersamaan dengan menyusutnya alam semesta. Semua planet yang bergerak sekaligus peristiwa apapun yang terjadi secara otomatis akan berjalan mundur untuk kembali ke satu titik, lalu disemburkan kembali dengan urutan peristiwa yang sama, termasuk sejarah, evolusi manusia, dan lain-lain. Teori ini sekaligus menjelaskan bagaimana Nemo bisa meramal masa depan. Tepatnya, dia tak meramal, namun mengingat peristiwa yang akan datang, karena dia telah melakukan peristiwa kehidupan yang sama sebelumnya. Tentunya ketika alam semesta menyusut dan memutar balik peristiwa ke titik awal, para manusia akan ikut berjalan mundur sampai ke titik sebelum mereka lahir. Dan ketika Big Bang disembur kembali, tentunya orang-orang yang normal, ingatan mereka akan hilang karena mereka terlahir kembali tanpa ingatan apapun. Disinilah kelebihan Nemo. Dia bisa mengingat apapun bahkan saat dia belum dilahirkan, membuat Nemo bisa meramal masa depan, bahkan mengingat peristiwa Big Bang sampai Big Crunch, alias awal alam semesta sampai akhirnya. Nemo, it's me. Don't you think I have a right to live too? I don't feel my aching back anymore. I'm 15. Ketika Nemo berkeliaran di sekitar rumah, ia mengenal 3 gadis, yakni Anna, Alice, dan Jean. Nemo jatuh cinta dengan ketiganya, lalu ia mencoba melihat masa depan, bahwa mereka bertiga akan berhasil dinikahinya. Sampai di rumah, ayahnya berkata bahwa dia memprediksi posisi planet Mars dalam waktu 100 tahun. Namun anehnya, dia tak bisa memprediksi apa peristiwa yang akan menimpanya 2 menit dari sekarang. Suatu saat, mobil ayahnya lepas kendali dan tak sengaja membunuh wanita hanya karena melihat pecahan telur yang berada di bungkus snacknya. Pecahan telur itu muncul karena lalainya karyawan snack yang tak sengaja memasukkannya ke dalam bungkus. Artinya, hal sepele sekecil apapun akan berefek besar nantinya. Nemo tahu bahwa itu akan terjadi. Sampai akhirnya Nemo menceritakan kepada ibunya bahwa dia bisa merasakan peristiwa yang akan datang. Ibu Nemo tak percaya dan mengatakan kepadanya bahwa seseorang hanya bisa melihat masa lalu, bukan masa depan. Nemo menjawab bahwa dia mempunyai kelebihan akibat dari lalainya malaikat Oblivion, namun ibunya hanya mengiyakannya saja. Nemo bersekolah, dan ketika ia renang, dia naksir dengan gadis bernama Anna, di mana ia lalai karenanya lalu hampir tenggelam.
Suatu hari Nemo melihat ibunya berjalan ke hutan sendirian. Dia mengikutinya dan melihat dia selingkuh dengan pria lain. Perselingkuhan akhirnya terungkap dan orang tua Nemo bertengkar hebat yang berakhir dengan perceraian. Mereka berpisah dan Nemo yang malang terpaksa memilih salah satu orang tuanya saat ibunya akan pergi dengan kereta api, sementara ayahnya tetap menunggu di stasiun. Nemo mengejar ibunya, namun dia berhenti karena tali sepatunya putus. Ternyata pada pekan lalu, sebuah pabrik telah membuat salah satu produk sepatu dengan material jelek. Mengira bahwa itu akan samar, ternyata sepatu itu dibeli Nemo dan membuatnya apes. Nemo pun terhenti, dan dua pilihan sulit ini membuat Nemo mencoba melihat masa depannya, di mana dia harus melihat bagaimana masa depan ketika bersama ibunya dan bagaimana ketika ia memilih hidup dengan ayahnya. Dalam suatu garis waktu saat Nemo milih tinggal bersama ibunya, ia pun mulai berubah menjadi seorang anak yang sangat sulit diatur. Bahkan ia juga mencoba menakut-nakuti pacar ibunya yang bernama Harry dengan cara mengatakan tentang masa depannya yang cukup mengerikan. Singkat cerita, saat Nemo sedang bersekolah, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Anna yang baru saja pindah ke sekolah itu. Ketika di pantai, Anna mencoba mengajak Nemo untuk pergi berenang bersama teman-temannya. Tapi Nemo justru menjawab dengan mengatakan bahwa ia tak ingin berenang dengan orang-orang idiot, sehingga Anna pun marah dan pergi meninggalkannya. Dan setelah 19 tahun kemudian, ketika Nemo sudah dewasa, dia tak sengaja bertemu lagi dengan Anna yang sekarang sudah memiliki 2 orang anak dan nampak bahagia. Sehingga mereka ketemu pun hanya saling menyapa saja. Tentunya Nemo juga malu karena dulunya ia menolaknya. Karena Nemo tak menginginkan masa depan yang seperti itu, ia mencoba memperbaikinya dan kembali mendekat kepada Anna lalu mengatakan bahwa ia tak bisa berenang. Sehingga Anna pun tak jadi berenang dan memilih untuk menemani Nemo. Namun beberapa hari kemudian, betapa terkejutnya Nemo saat pacar ibunya yakni Harry datang bersama anak perempuannya yang tak lain adalah Anna. Tentunya hal itu membuat mereka berdua menjadi saudara tiri. Ayah dan ibu mereka akhirnya menikah. Tapi meskipun begitu, mereka berdua justru merasa sangat jijik saat melihat kedua orang tua mereka yang sedang berpacaran layaknya sepasang remaja. Karena keseringan bersama, perlahan-lahan Anna dan Nemo mulai menunjukkan perasaan mereka. Bahkan Nemo sering menyelinap masuk ke kamar Anna saat kedua orang tuanya sedang tidur untuk genjot. Tapi sayangnya Harry dan ibu Nemo akhirnya mengetahui hal itu, sehingga mereka pun memilih berpisah demi memutuskan hubungan antara Nemo dan Anna. Mendengar hal itu, Nemo dan Anna merasa sangat sedih, sehingga Anna pun menyuruh Nemo untuk berjanji agar ia mau menunggu di sebuah tempat di dekat menara setiap minggu agar mereka bisa bertemu kembali. Tak lama setelah itu, Anna pun akhirnya berangkat menuju ke New York dengan ayahnya tanpa sepengetahuan Nemo. Sehingga Nemo yang berusaha menepati janjinya dengan selalu menunggu Anna di dekat menara sampai menunggu selama berbulan-bulan. Tapi entah mengapa Anna tak pernah datang menemuinya. Namun tanpa Nemo ketahui, ternyata selama ini Anna selalu mengirimkan beberapa pesan padanya. Tapi sayangnya ibu Nemo selalu membuang semua pesan-pesan itu. Selanjutnya saat ibunya mengajak Nemo untuk pindah, Nemo akhirnya mengatakan bahwa ia tak ingin menjadi seperti ibunya. Karena selama ini ibunya selalu mementingkan keinginannya sendiri tanpa pernah mempedulikan kebahagiaan Nemo. Sampai 19 tahun kemudian, Nemo masih mencari keberadaan Anna, berusaha menjadi seorang pembersih kolam renang di New York. Berharap suatu hari ia bisa menemukan keberadaan Anna yang selama ini selalu suka berenang. Tapi tanpa disadari saat Nemo berada di stasiun kereta api, tiba-tiba saja ia bertemu dengan Anna, sehingga mereka berdua pun langsung berpelukan. Anna mengatakan bahwa selama ia berada di New York, ia tak pernah jatuh cinta pada orang lain karena ia masih sangat menyayangi Nemo. Namun karena ia sudah lama tak merasakan apa itu cinta, dan karena ia tak ingin kehilangan Nemo lagi, Anna meminta Nemo untuk memberikannya sedikit waktu agar ia bisa menyiapkan hatinya. Anna kemudian memberikan nomor teleponnya dan menyuruh Nemo untuk menghubungi nomor itu dalam waktu 2 hari ke depan agar mereka bisa bertemu lagi di dekat menara.
Tapi tanpa disadari, tiba-tiba hujan mulai turun, yang mana hal itu membuat Nemo kehilangan nomor telepon yang telah diberikan oleh Anna selama berhari-hari. And heavy rain. Ia selalu menunggu di dekat menara, tapi sayangnya Anna tak pernah datang ke tempat itu karena Nemo tak menepati janjinya untuk menghubungi nomor itu. Sementara itu di garis waktu yang lain, Anna dan Nemo pun akhirnya menikah dan memiliki 2 orang anak. Tapi saat Nemo pulang dari kerja, ia tak sengaja menabrak seekor burung, yang mana hal itu membuat dirinya hilang kendali. Pada akhirnya Nemo pun tenggelam di sungai. Sekarang melihat masa depan bahwa tak ada kebahagiaan yang ia temukan saat bersama ibunya, Nemo pun mencoba melihat masa depan yang lain, di mana ia tak jadi pergi dengan ibunya dan mencoba memilih untuk tinggal bersama ayahnya. Tetapi beberapa tahun kemudian, ayahnya terlibat dalam sebuah kecelakaan, sehingga saat ini ayahnya hanya bisa duduk di kursi roda dan tak bisa melakukan apa-apa. Setiap hari Nemo selalu mengurus ayahnya. Dan setelah pulang sekolah, ia selalu bekerja di sebuah toko untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan mereka. Waktu luang Nemo gunakan untuk menulis cerita tentang perjalanan luar angkasa menuju ke planet Mars. Suatu hari saat Nemo menghadiri sebuah pesta, Nemo bertemu dengan seorang wanita bernama Alice dan ia pun mulai jatuh cinta pada wanita itu. Saat ia melihat Alice menangis karena pacarnya selingkuh dengan orang lain, Nemo pun mulai mendekatinya dan ternyata Alice merupakan salah satu teman masa kecilnya. Karena Nemo tak bisa memecahkan masalah seorang wanita, ia pun mulai bercerita tentang planet Mars, yang mana hal itu membuat Alice merasa terhibur. Alice mentertawakan Nemo dan membuatnya bersumpah bahwa ketika Alice meninggal, dia akan menyebarkan abunya di Mars. Beberapa hari kemudian saat Nemo hendak mengajak Alice jalan-jalan, ia melihat Alice yang saat itu sedang bersama mantan pacarnya yang bernama Stefano. Merasa kesal, Nemo pun mencoba memacu motornya dengan sangat kencang, hingga akhirnya ia mengalami kecelakaan yang membuat dirinya mengalami cedera otak. Meski Nemo tak bisa bergerak, ia masih bisa merasakan kehadiran orang lain. Bahkan ia juga tahu saat kedua orang tuanya datang mengunjunginya. If I could at least who's there. What am I doing here? If I could at least... Dalam keadaan itu, Nemo berusaha memperbaiki ending buruk ini dengan kembali di hari di mana dia melihat Elisa yang saat itu sedang bersama Stefano. Kali ini Nemo memberanikan diri untuk menyatakan ceritanya kepada Alice. Tapi sayangnya Alice justru menangis dan menolak Nemo karena ternyata ia sangat mencintai Stefano, meski Stefano sendiri sama sekali tak mencintai dirinya. Nemo pun akhirnya memutuskan untuk menikahi wanita pertama yang mau berdansa dengannya saat berada di pesta dansa nanti. Ia memilih secara random. Lalu ketika pesta dansa dimulai, Nemo akhirnya bertemu dengan seorang wanita lain bernama Jin yang mau pergi berdansa bersamanya. Saat dalam perjalanan pulang, Nemo akhirnya membuat beberapa janji pada dirinya sendiri, yaitu menikahi Jin, menjadi kaya raya, memiliki rumah besar, dan memiliki 2 orang anak. Dan beberapa tahun kemudian, Nemo akhirnya berhasil mewujudkan janjinya itu. Tapi entah mengapa, meski ia telah memiliki istri yang cantik serta menjadi kaya raya, Nemo justru merasa bahwa kehidupannya tak bisa membuat dirinya bahagia. Setelah kejadian itu, Nemo pun mulai melakukan segala hal dengan cara bertaruh pada sebuah koin. Ia pergi meninggalkan rumah dan mengikuti apa yang dikatakan oleh koin itu. Koin itu mendorongnya untuk berpura-pura menjadi penumpang pesawat yang beridentitas Daniel Jones, yang kemudian dibawa ke hotel oleh sopir yang telah menunggunya. Di kamar hotel Daniel, Nemo dibunuh oleh 2 pembunuh yang mengira bahwa Nemo adalah Daniel Jones yang asli. Karena hidupnya bersama Jin juga tak berakhir dengan baik, Nemo akhirnya mencoba mengulang kembali saat dia menyatakan perasaan cintanya kepada Alice. Tapi kali ini ia mencoba meyakinkan Alice dengan segala cara hingga Alice mau menerimanya. Dan beberapa tahun kemudian mereka pun akhirnya menikah. Dalam satu garis waktu setelah Nemo menikah dengan Alice, tiba-tiba saja sebuah truk Pertamina yang ada di depan mobilnya meledak, sehingga membuat Alice meninggal dunia dalam kejadian itu.
Untuk memenuhi janjinya pada Alice selama bertahun-tahun, Nemo pun menyimpan abunya. Hingga akhirnya ia memulai sebuah perjalanan menuju ke planet Mars. Di sana ia pun mulai menaburkan seluruh abu. Dan ketika ia hendak kembali, ternyata ia juga bertemu dengan Anna yang saat itu juga berada di sana untuk melakukan sebuah penelitian. Tapi sayangnya pesawat yang mereka tumpangi justru tertabrak oleh beberapa meteor sehingga membuatnya semuanya hancur tak tersisa. Dalam pilihan garis waktu masa depan yang lain, Nemo akhirnya berhasil menikahi Alice yang saat itu sudah memiliki 3 orang anak dari pernikahannya dengan Stefano. Tapi sayangnya karena Alice masih tak bisa melupakan Stefano, ia pun mulai mengalami tekanan batin dan gangguan mental. Hingga akhirnya Alice meninggalkan Nemo beserta ketiga anaknya. Sekarang Nemo terus-menerus melihat dan menjelajahi masa depan tanpa memilih satu dari semua garis waktu masa depan itu. Karena terlalu dalam menelusuri berbagai versi masa depannya, Nemo akhirnya terbangun di sebuah dunia yang sangat aneh, di mana semua orang selalu memakai pakaian yang sama. Ia mencoba mengunjungi apartemen tempat ibunya berada, tapi ternyata wanita itu bukanlah ibu yang telah melahirkan dirinya. Karena di versi ini, kemungkinan bahwa kedua orang tuanya tak pernah saling bertemu. Do I know you? My son's just here. Saat Nemo sudah tak tahu apa lagi yang harus ia lakukan, tiba-tiba ia mendapatkan beberapa petunjuk. Dan ketika ia mencoba mengikutinya, ternyata petunjuk itu membawanya menuju ke sebuah rumah tua, yang mana di dalamnya terdapat sebuah rekaman tentang dirinya yang sudah berumur 117 tahun. Dalam video interaktif yang aneh, Nemo yang berusia 117 tahun berbicara dengan yang berusia 34 tahun. Nemo yang lebih tua menjelaskan bahwa kehidupan yang dialami Nemo yang lebih muda adalah masa lalu Nemo yang lebih tua. Nemo yang lebih tua lebih lanjut mengungkapkan bahwa Nemo yang lebih muda bahkan bisa saja tidak ada di alam semesta ini. Karena di alam semesta ini, Nemo bahkan tak pernah dilahirkan. Dan peristiwa yang ia alami itu semua mungkin adalah pikiran bayi Nemo yang belum lahir saat di surga. Kini Nemo tua menyuruh Nemo muda untuk tetap hidup hingga 12 Februari tahun 2092 pukul 5:05 pagi. Dan sekarang, setelah jurnalis itu mendengar semua cerita yang diceritakan oleh Nemo, ia pun mulai kebingungan karena ia tak tahu cerita manakah yang merupakan masa lalu dari Nemo. Mendengar hal itu, Nemo tua mengatakan pada si jurnalis bahwa semua cerita itu merupakan cerita yang asli. Namun si jurnalis itu justru semakin bingung karena tak mungkin Nemo hidup dengan versi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Kemudian Nemo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan pada akhirnya ia pun mengatakan pada si jurnalis bahwa sebenarnya kehidupan yang ada saat ini hanyalah sebuah imajinasi dari seorang anak berumur 9 tahun yang saat itu sedang mengejar sebuah kereta api. Dengan kekuatannya, ia mencoba menjelajahi semua kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Tapi semakin jauh ia melihat masa depan, semakin sulit ia menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Sehingga pada akhirnya Nemo kecil memutuskan untuk mengambil jalan lain, yaitu dengan tak memilih sama sekali. Nemo kecil pun akhirnya meninggalkan kedua orang tuanya dan memilih sebuah jalan di mana ia tak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Terkadang dalam kehidupan ini tak memilih sama sekali merupakan sebuah pilihan yang dapat diambil ketika kita sedang kebingungan dalam menentukan sebuah pilihan. Dalam kehidupan yang telah diambil oleh Nemo, ia akhirnya berhasil bertemu dengan Anna dan memulai kehidupan yang bahagia bersamanya. Karena ia tahu bahwa Anna merupakan cinta sejati bagi dirinya. Ketika jam menunjukkan pukul 5, waktu pun berhenti tepat ketika Nemo meninggal. Lalu sesaat kemudian waktu berjalan mundur. Artinya perluasan alam semesta berhenti dan mulai kembali menyusut, di mana menghasilkan pembalikan waktu. Alam semesta sedang mengalami krisis besar saat ini. Penemuan baru telah melemahkan kekuatan alam. Setelah meluas selama miliaran tahun, dari titik kecil singularitas hingga berukuran miliaran tahun cahaya besarnya, gaya gravitasi atau gaya tarik akhirnya melumpuhkan energi gelap, alias energi yang terus mendorong maju semua zat di alam semesta. Analoginya, dunia atau dimensi tercipta akibat ledakan Big Bang yang mendorong zat apapun ke arah maju. Dan sekarang semua yang telah terlempar maju akan tertarik mundur oleh gravitasi yang berefek terbaliknya putaran waktu juga. Nemo kembali ke masa muda, kemudian masa kecil, hingga akhirnya ia belum dilahirkan. Di sini teori Big Crunch pun berlaku. Setelah ditariknya kembali semua alam semesta ini, Big Bang pun kembali menyembur, melahirkan kembali Nemo.
yang memiliki ingatan kehidupan sebelumnya yang sama akibat dari lalainya malaikat Oblivion. Inilah mengapa Nemo bisa mengingat masa depannya dalam berbagai versi. Seperti candaan yang ia katakan pada si jurnalis, semua versi yang ia ceritakan adalah kehidupan asli. Ya memang, karena sebelumnya dia telah menjalani kehidupan itu, bahkan bisa saja ia telah mengalaminya berkali-kali. The child is taking it apart. He doesn't need Oke guys, film berjudul Mr. Nobody ini pada dasarnya mengisahkan bocah yang terjebak dalam dua pilihan sulit, antara memilih ibunya atau ayahnya ketika mereka bercerai. Atas kelebihannya akibat lalainya malaikat Oblivion, Nemo mencoba melihat masa depannya yang semuanya telah membingungkan, dan akhirnya dia memilih tak memilih dan hidup dengan jalannya sendiri. Film ini sebenarnya tak hanya sekedar imajinasi seorang anak belaga. Penjelasan ilmiah, awal dan akhir alam semesta yang mengulang adalah pendukung mengapa Nemo bisa mengingat kehidupan sebelumnya. Film ini berdasar ilmiah pada teori Albert Einstein, yakni teori Big Rance. Mimin tak akan jelasin secara rinci, namun pada dasarnya teori ini memungkinkan waktu searah kita akan berakhir berbalik atau berlawanan. Oke, terima kasih telah menonton dan terima kasih juga buat yang telah menyupport channel ini guys.